setup matrik. Karena kalau dari yang di PPT itu tiba-tiba sudah muncul angka-angka. Sehingga di sini saya akan coba nanti menggunakan tulisan yang warna-warni untuk membedakan prosesnya begitu ya. Karena kalau sudah ketemu jadi matriks itu kita akhirnya bingung mana yang kita ini kan. Kita coba dengan warna-warni dan mungkin nanti menggunakan rekaman tadi sebagai media kalian untuk ininya. Nah, jadi ini sengaja sudah saya tambahkan, sudah sengaja saya tambahkan data kita. Jadi di awal kita punya 4 part, yaitu 100, 110, dan seterusnya. Ini kita salin dari soal. Nah, di mana diketahui setup time-nya ini satuannya menit per lot, maaf ya. Kemudian time-nya ini adalah menit per piece. Maaf nih, mungkin kalau saya tidak tuliskan. Kemudian untuk membuat setup matriks, selain kalian membutuhkan informasi mengenai ini, data setup time dan runtime per part, kalian juga harus mengambil data MRP. Jadi MRP kalian itu juga berfungsi pada saat akan membuat MRP. Aduh, masih berkutat dengan jadi admin ini anak-anak ini. Oke, untuk MRP-nya saya coba tambahkan, Rek. Ini saya turunkan sedikit. Ini saya nyiapkannya belum lengkap ternyata. Ini nambahi jadi lama ini nanti. Oke, saya taruh di sini dulu. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah baris PO release. Jadi setiap item ini kita harus ambil baris PO release-nya ini, Nak. Jadi kita ambil resumannya sementara ini saya ambil resumnya, saya letakkan di sini. Ini namanya kalau di PPT kemarin kita sebut dengan ringkasan POR. Jadi kita ambil ringkasan POR-nya, ini kita tulis, maaf ini terpaksa jadi saya tuliskan di sini. Jadi ringkasan POR itu hanya melihat pada baris terakhir dari MRP kita. Kemudian kita tulis item kita, mulai yang tadi, item 110, 110, item 121, dan item 122. Salinlah nanti kalau kalian misalkan sudah mengerjakan soal kalian. Sebagai contoh ini untuk item 100, PO rilisnya mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-11. Jangan sampai salah, minggu ke-1 sampai minggu ke-11. Kemudian dengan cara yang sama, kita ambil untuk item 110. Sama PO rilisnya jatuh di minggu ke-1 sampai minggu ke-9. Diambil yang positif aja. Rek sambil melihat proses saya mengerjakan, misalkan saya salah entry data, salah apa, segera di ini ya Rek ya, dihentikan ya Rek ya. Nanti kalian hanya dengarkan aja klik-klik saya klik-klik kalian nggak tahu. Untuk periode item 121, saya ambil dari yang positif aja, dia mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Karena di minggu berikutnya sudah kosong semuanya. Jatuh di minggu ke-1 sampai minggu, maaf ini kayaknya saya salah copas. Ctrl C. Oh, sorry. Saya baru nyadar. Ini kalau kalian copas, nah ini pada diem semuanya sih, Rek. Saya salah, mbok dibilangi, Pok, Rek. Bu, kok nggak sama atau apa gitu loh. Yang ini nggak tahu. Kalau memang sama ya wis. Ini kalau kita copas mungkin pakai paste value ya, supaya aman. Kita pakai paste value. Kemudian saya, nah ini tadi kemarin kok belum saya siapkan ya, kemarin malam. Nah ini sama 400 tadi, item 110. Nah ini saya
paste value, karena tadi nilainya kayaknya nggak sama dengan yang di depan. Ayo Rek, bantu Rek. Ini yang mau pinter kalian loh. 2.400. Jadi insya Allah kalau nggak hari ini, besok assignment modul 4 dibagikan ya Rek ya. Kan kalian udah selesai nih materinya. Paste value. Nah ini hasilnya sudah sama. Kalau tadi kan nggak pakai paste value, hasilnya nggak sama. Kemudian yang item terakhir yaitu item 122 dengan cara yang sama karena sudah banyak yang 0, kita ambil sampai periode keempat aja. Kita salin di sini. Nah, rekapitulasi inilah yang nanti mungkin juga kalian bisa cek di PPT kalian. Kalian punya 6.000 di minggu ke-1 dan minggu ke-4. Nah, sekarang kita akan memulai untuk membuat setup matriksnya. Ini saya sedikit agak naikkan supaya lebih gampang nanti membacanya. Nah, yang pertama adalah mengenai format. Pada waktu kita membuat setup matriks, kalian gunakan format yang persis seperti ini. Kolom pertama itu adalah work center. Jadi kolom pertama adalah work center. Nah, work center 1, 2, 3 ini kita tuliskan sesuai dengan soal atau data yang kita miliki. Karena di sini kita hanya punya ada 3 work center, 1, 2, dan 3, ya berarti kita tulis di sini WC1, WC2, dan WC3. Jadi munculnya WC ini nanti apakah hanya ada 2, 3, 4, dan seterusnya, kalian lihat dari masing-masing part ini harus melewati work center apa saja. Dan penamaannya tidak harus selalu 1, 2, 3. Nama work center boleh milling, drilling. Boleh ya, nanti di sini ditulis saja work center milling. Atau work center A, B, C, dan seterusnya. Jadi penamaan tidak harus selalu 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kolom berikutnya adalah kita tuliskan seluruh part yang kita buat. Nah, sesuai dengan struktur produk, kita tadi kan memang punya 4 item. 400 di level ke-0, 110 di level ke-1, dan 121 dan 122 adalah part yang terletak pada level ke-2. Semua kita tulis di sini ini jadinya 100, 110, 121, 122. Total diikuti saja, nanti saya jelaskan apa maknanya. Kemudian kita pindah ke work center 2, lagi-lagi tuliskan seluruh part yang ada di dalam struktur produk. Ikuti saja untuk kemudahan. Dengan cara yang sama, karena kita punya 3 work center, sekali lagi tuliskan sesuai dengan struktur produk, berarti kita punya 4 part. Tuliskan. Kemudian untuk kolom yang berikutnya, ini adalah periode MRP kalian. Nah, tentunya sebenarnya di awal kita tentunya setuju bahwa kalau dari ringkasan POR, ada beberapa item yang sampai periode ke-11 itu ada nilainya. Tetapi untuk kemudahan, Rek, kebetulan contoh CRP itu hanya diambil untuk 7 periode saja. Jadi saya sesuaikan dengan yang ada di PPT. Jadi kita hanya akan nanti melihat 7 periode ke depan. Supaya lebih gampang, maaf ini saya pindah juga ya Rek. Saya buat periode 7-nya supaya jatuh di periode yang sama dengan yang di atas. Coba saya geser begini. Nah, ini pas. Jadi kita akan melihat ini nanti 7 ini adalah periode CRP hanya melihat dari POR sampai minggu ke-7. Tentunya yang lebih benar ya semuanya. Ini kebetulan nanti di buku Fogarty memang hanya memberikan contoh sampai 7 minggu. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan matriks. Jadi matriksnya bentuknya seperti ini nanti. Kolom pertama WC, kolom kedua part, kolom ketiga adalah kolom sesuai dengan POR kalian yang ada angkanya.
karena di sini periode pasdu semuanya 0, berarti kalian tidak perlu nuliskan pasdu. Tapi kalau nanti pasdunya di sini ada angkanya, ya ini ditambahi dengan periode pasdu. Sampai sini, Rek, masih bisa diikuti? Bisa, Oh, lanjut. nah, sekarang, ini bagian yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengisi angka-angka 30, 10, 15 di dalam sel-sel ini. Jadi langkah pertama, pada waktu kita membuat setup matriks, kita harus menuliskan pada tabel ini berapa waktu setup yang dibutuhkan untuk membuat masing dengan waktu setup-nya 30 menit. Berarti dari sini tentunya kita bisa mengisi sekarang. Berarti part 100 nanti hanya akan di setup di work center ke-1. Berarti kita hanya akan mengisi, nah saya kasih warna kuning. Nah, warna kuning ini adalah berarti menandakan setup time part 100. Nah, nanti yang setup time-nya part 110 saya kasih blok dengan warna yang berbeda. Jadi kita nanti bisa cek-recek nanti perbedaannya. Nah, tentunya sekarang kita bisa lihat berarti sel ini nanti harus kita isi angka, tapi angkanya belakangan saja. Dengan cara yang sama, part 110 di sini katanya dia diproses di work center kedua, work center ke-1, 2 ya berarti ya. Berarti kalau kita ngelihat dari situ nanti part 110 setup time-nya akan mengisi di sini, Nak. Karena di sini item 110 kan harus juga diproses di work center ke-1. Ini sebagai proses keduanya. Sehingga ini misalkan saya kasih warna begini. Ini adalah untuk yang 110. Kemudian 110 juga harus diproseskan di work center kedua. Nah ini berarti tulisannya kan WC2 part 110. Nah begini. Ini nanti adalah warna kuning, itu adalah menyatakan, maaf yang warna biru, itu adalah menyatakan baris-baris di mana yang menyatakan adalah setup time untuk part 110 warna biru. Sedangkan item atau part 121 dia harus diproses baik di work center ketiga. Berarti kalau seperti itu kita bisa di sini berarti work center ketiga part 121. Kita ngomongin dulu aja sel-sel yang harus diisi mana. Berarti kita nanti harus mengisi di sini ada request warna. Sempatnya mikirin request warna. Hijau. 121 ini adalah untuk WC3, kemudian 121 juga harus diproses di box center ke-1. Berarti di sini ya, Nak ya. Kalau kita lihat WC1 part 121 ini berarti dikasih warna hijau. Kemudian part 121 juga harus diproses di work center kedua. Berarti nanti di sini ini harus ada isinya. Nah, perlu kalau kalian bingung, ini saya kasih tanda begini. Nah, saya kasih sekat. Nah, ini punyanya part 100. Part 121 itu kalau sesuai dengan soal dia punya 3 urutan proses, sedangkan part 121 dia punya 3 urutan, 4 urutan proses. Pertama, item 122 diproses di work center kedua, berarti nanti di sini. Dia diproses di work center kedua. Nah, kita pakai warna yang berbeda, mungkin. Nah, ini. Nah, ini untuk 122. Pertama dia diproses di WC2, kemudian berikutnya nanti dia harus diproses di WC3, berarti dia harus ada setup. Setiap dia diproses, berarti artinya kita harus melakukan setup di work center tersebut.
Kemudian dia juga harus diproses di work center 1. Berarti ini nanti dia juga harus di set up di work center 1 juga. Nah, sehingga nanti isiannya kurang lebih seperti ini. Sisanya kalau kita tidak isi, itu seperti yang ada di PPT kalian. Ini nanti kenapa ada angka 0000. Artinya item 100 tidak pernah diproses di WC2. Maka dia tidak perlu di set up. Sehingga di sini kita givenkan atau kita tuliskan 0. Demikian pula mungkin kalian bisa cek untuk WC3, kalau dari PPT kalian, maaf saya tidak bolak-balik, kalian aja yang posisinya sekarang melihat PPT. Di PPT itu kalau di slide kalian, itu yang ada di slide ke-40, tulisannya begini, perhitungan kapasitas. Saya bisa ngelihat punya saya, perhitungan kapasitas yang ada tulisannya setup sama run. Nah, sekarang kita masih masuk menjelaskan setup. Nah, angka 30, 30, 30, dan seterusnya akan saya terangkan setelah ini. Tetapi kalian bisa lihat di WC2, part 100, tertulis semuanya 0, mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Nah, untuk di WC3 itu juga sama, 100 sama 110 juga 00. Nah, itu kalau di PPT kalian, seperti yang tadi saya jelaskan, ternyata dengan saya ngasih blok-blok sel ini, saya kasih warna kuning, biru, dan seterusnya, memang kebetulan untuk work center ketiga, part 100 dan part 110 itu memang sekarang selnya masih kosong. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang untuk item 100 kan tidak pernah diproses juga di work center ketiga. Part 110 juga tidak pernah diproses di work center ketiga. Alhasil ini kita tulis begini. Selama dia tidak diproses, maka setup time-nya di work center tersebut dan seterusnya akan bertanda atau akan bernilai sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa diikuti? Nah, tadi kita memberikan tanda untuk yang hijau ini adalah setup time dari 121. Sedangkan untuk yang warna, saya nyebutnya pink gitu aja, jingga atau apa ini, kita kasih dia sebagai punyanya part 122. Nah, sekarang kita akan mulai memasukkan angka 30, 30, 10, dan 15. Nah, perlu kalian perhatikan pada saat kita mengisi angka 30, ketahui atau kita lihat sama-sama bahwa di sini kan sudah jelas. Untuk part 100, dia hanya akan diproses di WC1, berarti ini yang warna kuning, dia membutuhkan setup time 30. Nah, maka angka 30 inilah yang akan kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita nulisnya apa semuanya selama periode 1 sampai ke 7. Kita menulis atau tidaknya 30 ini apakah terjadi 7 periode, ngelihat dari ringkasan POR kita. Jadi kalau dari ringkasan POR, minggu ke-1 part 110 harus buat, berarti kita harus setup, kita tulis 30. Minggu kedua, POR kita juga ada 250, karena kita harus ada rilis, berarti kita harus setup. Jadi kapan kita harus melakukan setup atau tidak, itu melihat dari baris POR-nya bernilai atau tidak. Kebetulan untuk periode 1 sampai ke 7 untuk part 110 ada nilainya semuanya. Berarti kita tulis 30, 30 mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Sehingga sebagai contoh, misal nih nak, PO rilis untuk item 110, minggu ke-1 saya del. Berarti ini otomatis, artinya kan minggu ke-1 kita tidak ada rencana rilis atau untuk memulai pembuatan produk. Berarti ini juga 0. Jadi kapan muncul atau tidaknya setup time sejumlah 30 menit dipengaruhi
atau didikte oleh PO rilisnya. Kita nggak perlu lihat kuantitinya. 250, 150 nggak perlu dilihat. Yang penting pada minggu tersebut ada pesan atau tidak. Saya kembalikan lagi sehingga ini kita tulis 30. Nah, sekarang kita pindah ke item 110. Nah, untuk item 110, proses pertama dia di work center kedua. Berarti untuk mengisinya ini, kita tentunya proses produksinya kita mulai dengan, kalau seperti ini tentunya kan kalian setuju toh, kalau item 110 ada rilis sebanyak 400 di minggu ke-1, berarti kan kalau ini donat misalkan, kalau ini misalkan minggu ke-1 saya harus membuat donat sebanyak 400, maka berarti kan artinya kita akan menyuruh work center kedua, karena di sini work center kedua adalah work center yang pertama kali proses. Berarti kita akan menyuruh work center kedua untuk memulai misalkan membuat adonan. Nah, berarti karena kita menyuruh dia untuk membuat adonan, maka pertanyaannya adalah berapa setup time untuk misalkan memulai membuat adonan, nyiapkan mixer, memasukkan adonan, dan seterusnya. Misalkan ini ketemu 10 menit. Berarti kesimpulannya, berarti item 110 kita akan mulai setup-nya di sini, di minggu ke-1 untuk membuat sebanyak 400, kita tuliskan kita butuh waktu setup 15 menit. Sampai sini bisa diikuti, Rek, kenapa di WC2 yang kita tuliskan untuk item 110? Bisa. Halo? Bisa ya? Jadi logikanya yang pertama kali diproses itu yang dimulai dulu. Jadi ngisi kita untuk setup time dan running matrix itu tidak urut WC1 dulu, kemudian WC2, baru WC3. Tidak. Kita ngelihat dari urutan proses produksi kita. Jadi kalau proses produksi kita 21, kalian mulainya dengan WC2 terlebih dahulu. Nah, WC2. Nah, sekarang tentunya kita menuliskan, oh ya 10 menit ya. Oh ya. 10 menit. 10 menit, betul. Nah, karena di sini kalian minggu kedua juga ada PO rilis untuk item 110, berarti sama kita harus melakukan setup time 10 menit. Jadi setup time-nya kita tulis hanya 10 menit itu dengan asumsi bahwa 400 produk itu dianggap sebagai satu lot. Jadi meskipun kalian buat 400, 500 dianggap sebagai satu lot, sehingga setup time-nya mesti konstan, 10 menit, 10 menit. Nah, kebetulan PO rilis untuk item 110 sampai minggu ke-7. Nah, kebetulan aja. Nah, saya cek dulu dengan jawaban PPT daripada nanti saya ini. Nah, sama sudahan. Nah, sekarang setelah kita selesai, setelah kita selesai mengisi 110 ini, berarti saya tulis begini aja ya. Ini adalah setup time part 110 warna biru ini. Ini adalah saya nyebutnya adalah perhitungan tahap ke-1-nya karena dia di WC kedua. Nah, berikutnya kita tentunya melihat bahwa item 110 juga diproses di work center 1. Berarti sekarang kita akan ngisi di sini. Nah, untuk item 110 di work center 1, sekali proses membutuhkan waktu 15 menit. Nah, mungkin sebagian besar akan langsung menuliskan karena PO rilisnya jatuh di minggu ke-1, berarti identik seperti tadi, mungkin kalian akan nuliskannya begini. Ini Aurina ini senangannya keluar masuk toh Aire. Iya. Nah, kalau kita lihat, mungkin
Mungkin kalau kita di sini mungkin langsung menuliskan 15 seperti ini, mungkin kelihatannya logis bahwa item 110 itu di WC1 membutuhkan 15 menit dan karena pornya itu adalah sebanyak 400, letaknya di minggu ke-1 kalian menuliskan di sini. Namun kalau kalian kemudian mengecek dengan file PPT kalian, ternyata 15 itu tidak jatuh di minggu ke-1, tapi dia jatuhnya di minggu ke-2. Ada yang mungkin mau menyampaikan kenapa? Kalau kalian mungkin mau lihat PPT-nya bisa dilihat, Rek. Untuk WC1, maaf, untuk part 110 di WC1, angka 15 itu tidak seperti yang tadi. Walaupun PO rilisnya ada di minggu ke-1, dia 15-nya kalau kalian coba cek itu ada di minggu ke-2. Ada yang mungkin sudah punya lihat catatan kakak kelas atau yang gimana? Ada yang mungkin berkomentar atau belum ngerti sama sekali? Belum ngerti, Rek? Halo? Halo? Ya, Rek? Belum. Jadi, jadi untuk kalau kita sudah kalau kita sudah punya item yang proses produksinya terletak pada proses kedua atau proses ketiga, kita memasukkan faktor lead time, Rek. Nah, ini agak rumit. Jadi masih ingat part 110 lead time-nya berapa, Rek, kalau dari soal? 2, Ada yang masih ingat? 2. Nah, kalau lead time-nya 2 minggu, dengan kita di sini punya 2 proses, maka ini artinya kita asumsikan 1 minggu dia akan diproses di WC2, dan 1 minggu dia akan diproses di work center ke-1. Artinya akan ada jeda seminggu. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan untuk item 110 di WC1, prosesnya kita undur seminggu sesudahnya. Sehingga saya kasih panah. Dengan cara yang sama, ini nanti prosesnya juga sama. Ini nanti akan, supaya lebih cepat, ini juga sama. Berarti kita undur 1 minggu sesudahnya di sini. Nah, sehingga nanti untuk membuat yang di WC2 itu jatuh di minggu ke-1, maka dia baru akan, nah ini kalau ceritanya tadi donat itu di mixernya adalah di minggu ke-1, maka berikutnya dia akan di ovennya 1 minggu sesudahnya, karena total lead time kita adalah 2 minggu. Sehingga pas nanti seminggu di WC2 atau seminggu di adoni, nah seminggu berikutnya dia akan di oven. Jadi pas dalam seperti itu. Jadi ini adalah seperti ini, Rek, nanti jawabannya. Persis sama seperti yang ada di di Excel kalian. Nah, saya kasih keterangan aja untuk kenapa ini ada 1 minggunya. Part 110 membutuhkan 2 tahapan proses di WC2 dan WC1. Karena lead time, karena definisinya kita ini asumsikan aja lead 2 minggu, artinya ya part 110 akan selesai diproses. Tentunya kita setuju work center yang paling ujung itu adalah work center 1 karena dia yang paling buncit, akan selesai diproses di WC1 pada akhir minggu kedua. Karena kan di time-nya 2 minggu. Nah, sehingga diasumsikan,
Nah, lead time per work center adalah 1 minggu. Jadi lead time di WC 2 1 minggu. Nah, maaf ini salah ketik. Lead time di work center 1 juga 1 minggu. Kebetulan itu kalau di soalnya di Fogarty memang disengajakan seperti itu. Nanti kita asumsikan seluruh lead time itu adalah per work center 1 minggu. Bentar saya nulis lengkap dulu contohnya ini. Sehingga total ini akumulasi total lead time-nya adalah 2 minggu sesuai dengan di soal. Kalian bisa cek work center part 121 itu kalau dari soal lead time-nya adalah 3 minggu kalau dari soal, dan kebetulan ini memang urutan proses produksinya juga ada 3. Berarti ada 3 work center dengan 3 minggu, maka sama asumsinya nanti adalah untuk 121 itu di 1 work center dia akan stay atau akan selesai proses seminggu berikutnya dia pindah ke work center kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk part 122 silahkan dicek, kebetulan kalau dari MRP kalian memang dia lead time-nya juga 4 minggu dan urutan proses produksinya juga ada 4. Jadi kebetulan untuk yang di Fogarty ini memang sudah disengajakan jumlah operasi berbanding lurus dengan lead time-nya, atau lead time-nya berbanding lurus dengan jumlah operasi. Kalau operasinya 4, maka lead time-nya 4 minggu, dan seterusnya. Sehingga prosesnya menjadi seperti ini. Tentunya kalian tidak boleh balik. 15 kalian kerjakan duluan. Kalian harus sesuai dengan sekuensnya proses operasi kalian. Karena ini kalau dari sekuen operasinya, kalian harus diproses dulu di work center kedua, kemudian baru diproses di work center ke-1. Makanya ini saya tulis supaya nanti kalian tidak lupa, ngitungnya ini saya tulisi. Setup time 110, saya bukan tulis tahap gitu aja ya. Saya tulis dengan operasi ke-1, karena operasi ke-1-nya. Kemudian nanti operasi yang keduanya baru mengisi di sini. Setup time 410 operasi kedua. Nah, sekarang saya akan coba bertanya ke kalian, bagaimana kita mengisi 121, Nak? Yang pertama kita isi work center yang mana dulu? Ada yang mungkin bisa menjawab? Work center 3. Work center ketiga. Betul, gitu aja. Jadi ini sebenarnya pakai logika proses produksi aja kok, Rek. Jadi kita lihat urutan proses produksi, tapi kita juga melihat PO rilis kita. Nah, sebentar, ini masih ada yang join juga. Nah, betul seperti yang tadi kalian sampaikan, berarti untuk part 121 kita akan mulai dulu di sini. Berarti sesuai dengan yang ada di soal, dia 15 menit. Nah, berarti kita cek sekarang. Nah, ini item 121 itu kan hanya ada angka di minggu ke-1, berarti kita tulis di sini 15 menit. Nah, minggu kedua ini 0 untuk 121, karena di sini 0, ya di sini ikut 0, Rek. Jadi kalau rilisnya bernilai 0 itu kan berarti kalian nggak perlu produksi. Ya sudah, ininya setup time-nya juga diisi 0. Minggu ketiga PO rilisnya 2.400. Berarti kalian harus setup time 15 menit. Betul ya, Rek ya? Betul. Nah, minggu keempat, sekarang kalian posisinya ngelihat ini. Jangan lihat yang lain. Kalian lihat yang ini. Ini yang saya kasih warna hijau. Juga lihat tadi yang mana? Nah, ini. Posisi 121 itu kan yang warna hijau ini. Dia hanya akan ada setup time di minggu ke-1, minggu ke-3, minggu ke-5, dan minggu ke-6. Ya sudah. Hanya ada angka di minggu ke-1, minggu ke-3, minggu ke-5, kita setup time sejumlah berapa waktunya, berapa menit. Nah, minggu ke-6. Makanya tadi sengaja saya luruskan. Nah, ini kalian bisa pakai if lagi, Rek, itu saja nih. Jika nanti lot size-nya lebih besar dari 0, maka
angkanya harus sama dengan 15. Bisa, Rek, itu sebenarnya, Rek. Ya. 0, 0. Sampai sini, Rek, ada yang ditanyakan, Rek, untuk work center ketiga part 121. Cara pengisiannya ini bisa diikuti. Kita masih banyak ini, Rek. Belum Bisa, Bu. runtime, belum menjumlahkan setup tambah runtime, prosesnya masih panjang ini. Saya bisa 4 kali kuliah ini nanti. Paling kompleks ini memang. Saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, berikutnya tentunya karena sesuai dengan urutan proses produksi, work center berikutnya adalah 1. Karena work centernya 1 sama seperti tadi, kita ambil dia selisih 1 minggu. Berarti saya bantu dengan panah, Rek. Saya insert panah. Nah, berarti sekarang kan 121 ini kan di minggu ke-1. Berarti kita harus melakukan setup time di work center ke-1. Berarti saya letakkan di sini ya, Nak ya. Betul? Rek? Sampai sini bisa ngerti? Iya, Bu. Kan ini BC3 item 121. Berikutnya kalau sesuai dengan tahapan, dari 3 kan dia harus ke work center ke-1. Nah, ini berarti kan hijau ketemu hijau. Nah, ini sudah punyanya item 121.